saya punya tempat. Hari ini orang datang bunuh saya kayak binatang, dibiarkan. Apa gunanya kantor ini? Apa gunanya? Saya mendesak. Hari ini juga memastikan keadilan untuk Tobias Silak. Tidak ada hari yang baik. Selesai. Sepakat. Terima kasih. Selamat datang kepada bapak-bapak dorong. Terima kasih. Nanti kesempatan akan kami berikan setelah teman-teman kami orasi semua. Dulu baru kami berikan. Seperti begitu. Terus orasi langsung saja. Silakan. Langsung saja sudah. Kak Kris. Orasi nanti berapa? Satu. Dan yang berikut adalah kami ingin memastikan tanggal persidangan. Kemudian yang berikut kami mendesak juga segera mempercepat proses persidangan. Kemudian kami mendesak yang berikut adalah kami mendesak sidangnya mengadakan di Jayapura. Kami datang sini dengan tuntutan cuma itu. Kami tidak minta penjelasan karena kami sudah tahu penjelasannya melalui surat SP2HP terbaru yang sudah dijelaskan. Itu. Kemudian yang berikut adalah segera ungkap dua pelaku yang terkesan dilindungi oleh Polda. Apapun alasannya, permintaan kami di situ. Dan aksi hari ini kami lakukan secara serentak nasional, di Indonesia maupun di Papua. Tuntutan hanya satu, yang tadi yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, dan keluarga korban juga, dan from justice, kami tidak minta merdeka, kami minta keadilan sebagai warga negara Indonesia. Itu adalah tujuan kedatangan kami di sini, dan hari ini kami akan pulang ketika mendapatkan jawaban tanggal persidangannya kapan, kemudian yang berikut tempat persidangannya di mana. Saya rasa poinnya di situ. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktu untuk kami keluarga. Kami keluarga juga mengharapkan, termasuk dari orang tua, kami tidak mengharapkan uang. Dari dia punya om-om, dari dia punya mamade, terus dari dia punya orang tua, lebih khususnya dari dia punya orang tua, kami minta keadilan saja. Pelaku yang tembak saya punya anak tuh harus diadili. Sepakat. Iya. Pelaku yang tembak saya punya anak tuh harus diadili. Ini dia punya mamade yang bicara. Kami tidak butuh uang. Kami punya rasa sakit hati itu dengan kita makan uang, sakit hati itu tidak akan menghilangkan rasa sakit itu. Jadi kami dari keluarga meminta untuk keadilan untuk Tobias Silak. Ya mungkin dari keluarga itu saja. Yang dialami oleh keluarga. Sebelum teman-teman dari koordinator membacakan pernyataan sikap. Hidup rakyat Papua! Hidup! 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 Kau dengar, ini kita punya tanah. Kau merusak! Ini bentuk daripada diskriminasi. Ini hukum diskriminasi nih teman-teman. Tidak izinkan kita masuk ke dalam. Betul. Kita ini kriminal kah? Kita ini siapa? Sebenarnya kehadiran kita ini membantu kamu yang memegang mandat konstitusi negara ini. Ini praktek teman-teman. Benar. Praktek diskriminasi hukum di atas tanah Papua. Pertama dan terakhir kali kamu buatin model begini. Aparat sebagai penegak hukum tidak boleh dengan model kayak begini. Apa gunanya
kejaksaan tinggi kamu bangun di Papua. Kalau tidak terima kita puas aspirasi, bubarkan. Kalau begitu, bubarkan. Kita datang ke sini, kita punya tuntutan jelas. Bagaimana proses ini bisa jalan cepat? Jangan tidur. Kamu yang pegawai tidur, jangan tidur. Dan kami minta 4 pelaku Polda Papua segera ungkap. 2 pelaku yang disembunyikan oleh Polda Papua segera ungkap. Apabila Polda tidak ungkap, kami juga vonis, kami juga nyatakan sikap Polda Papua aktor yang melindungi kejahatan di atas tanah Papua. Sepakat. Yang berikut mempertimbangkan baik-baik. Kalau sidang ini dilaksanakan di Wamena, jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi. Kita punya kekhawatiran hanya itu. Makanya kita tuntut proses sidang harus dilaksanakan di Jayapura. Itu tuntutan kita. Karena situasi, kondisi di Wamena saat ini tidak memungkinkan. Pada orang sudah ikuti semua itu. Kami minta prosesnya harus dilaksanakan di Jayapura. Sepakat. Apakah pihak aparat kepolisian Kejati punya pembacaan dengan situasi ini kalau dipindahkan ke Wamena? Ada oknum-oknum yang mengacaukan kita punya agenda, bisa memanfaatkan. Kami tidak diinginkan hal itu terjadi. Kami minta proses hukum harus dilaksanakan di Kota Jayapura. Itu sikap. Yang berikut, saya mau kasih tahu. Bapak Kapolsek yang hadir, Intelkam Polda yang hadir tadi, dan jajarannya, saya mau kasih tahu. Kamu sepakat dengan tindakan ini? Sepakat atau tidak? Saya mau tanya, sepakat atau tidak? Tindakan biadab seperti ini. Kalau tidak sepakat, aparat kepolisian dan kita kerjasama, kita melawan impunitas, kita melawan kekerasan, melawan kejahatan secara bersama. Karena Bapak dorong pegang amanat hukum, amanat undang-undang. Kita punya musuh bersama. Sepakat. Jangan praktik-praktik seperti yang tadi, tidak boleh. Jangan praktek-praktek seperti ini. Ini praktek diskriminasi hukum yang kamu terapkan di Papua. Itu tidak boleh. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat yang melawan. Yang berikut saya mau kasih tahu bahwa kasus ini kritik daripada segala bentuk kejahatan yang tercipta di atas tanah Papua. Kita punya data, aktor kejahatan kemanusiaan di Papua adalah TNI dan Polri. Kita punya data. Saya bukan bicara soal asumsi, tapi soal fakta dan data saya bicara. Di Intan Jaya, baru kemarin yang melakukan kasih jatuh bom dari atas heli itu siapa? Yang tembak warga sipil itu siapa? Iya Hukimo di Paniai baru-baru beberapa bulan yang lalu rentetan itu terjadi. Itu siapa? Itu militer. Itu tidak boleh. Kita tidak mau populasi orang Papua semakin sedikit. Tidak boleh ada tindakan semacam ini. Coba Bapak dorang Kejaksaan Tinggi Negeri dan kita kelompok non litigasi kerjasama agar proses semacam ini cepat jalan, mencegah dari kejahatan. Kalau proses yang lika-liku alasan administrasi provinsi Papua Pegunungan, kalau kita pakai proses-proses, mekanisme, prosedur yang lama model kayak gini, kejahatan akan semakin subur. Itu Bapak dorang mengerti. Untuk
mencegah semua kejahatan tercipta di tanah Papua. Bagaimana jalan pintasnya? Kita cari solusi cepat. Itu Bapak Dora. Ini harapan kita semua ya. Tapi saya pikir pihak aparat kepolisian ini tidak mengharapkan apa yang kita pikirkan. Untuk harapan itu beda, melindungi dua pelaku itu. Toh? Melindungi pelaku penembakan terhadap Tobias Sila dan Narodabla. Yang dua orang mereka sembunyikan Polda Papua ini. Benar. Dugaannya bahwa dua orang ini itu atasan daripada tim Damai Kartens. Makanya mereka melindungi kawan-kawan. Jelas, jelas. Itu di situ. Makanya mereka lindungi mati. Dan anggota biasa yang mereka ungkapkan buang tuh. Kayak begitu jujurnya. Bapak Dorang Kejaksaan Tinggi mohon itu keresahan kita, keluhan kita, aspirasi kita. Hormat, sekian. Keluarga dan juga kawan-kawan yang bersolidaritas, kami mengucapkan terima kasih. Dan mungkin saya sedikit akan menjelaskan perjalanan kami front semenjak tanggal 20 Agustus 2024 terjadi penembakan di Yahukimo. Kami dan keluarga mengambil sikap untuk tidak menerima apa yang seperti bapak-bapak biasa lakukan di Yahukimo, tembak, habis itu oke, kita bayar kepala. Hal itu yang kita mau lawan. Hal itu yang bapak-bapak dong tidak boleh terapkan di tanah Papua, di seluruh tanah Papua, bukan hanya di Yahukimo. Betul, sepakat. Saya sebagai perempuan, kami perempuan mengandung 9 bulan, kasih lahir sakit-sakit. Itu bukan kamu bunuh kayak binatang biasa saja, habis itu bayar kepala. Itu yang hari ini kita dari keluarga maupun masyarakat Yahukimo 12 suku yang ada dan juga kawan-kawan bersolidaritas dari seluruh tanah Papua akan lawan hal itu. Dan perlu sekali bapak-bapak dari kepolisian maupun kejaksaan harus sama-sama dengan kami lawan dengan cara mengadili pelaku seadil-adilnya. Kalau hari ini bapak dorang tutup, hari ini Polda membatasi kami mungkin proses-proses yang sudah berjalan dari Yahukimo sampai tiba di sini. Kami front di Yahukimo, kami tunggu. Tapi Polda tidak ambil kayak tidak ada kepastian hukum. Kami turun ke sini. Kami ke Polda beberapa kali aksi sampai hari ini sudah lebih dari 10 bulan. Terakhir kami mengikuti, kami dari Tobias, tapi kasus-kasus sebelumnya yang belum diungkap maupun yang akan datang dan yang terjadi di Intan Jaya dan sebagainya, bapak dorang harus laksanakan secara cepat sesuai kapasitas tugas yang diberikan oleh negara. Mungkin seperti itu. Dan pada tanggal pada tanggal 4 Maret 2025 kami sudah terima surat ini. Kami sudah lapor dari front bahwa kami minta audiensi kepada Bapak Jaksa. Sampai hari ini, sampai kenapa kami hari ini keluarga dan juga kawan-kawan bersolidaritas datang di sini karena tidak ada kepastian. Kami sudah tidak percaya dengan polisi yang sudah melarut-larut ke untuk saksi dan olah TKP. Kami keluarga, kami tidak dendam, kami bantu polisi di Yahukimo maupun yang di Polda sini. Butuh saksi, keluarga fasilitasi. Dari kampung ke Yahukimo, Jayapura. Mau finansial, waktu dan semuanya kami sudah rugi. Kami sudah kalian sudah bunuh kita punya anak begitu. Kemudian kalian sudah kasih habis. Kita punya waktu, finansial dan lain-lain. Kita sudah habis-habisan. Bapak dong hanya duduk di kantor kena AC, duduk begitu. Kita ini setengah mati begitu. Tanggal 4 Maret kita minta, kita lapor sesuai prosedur, mana? Dan hari ini kami datang tidak dengan kekerasan, tidak dengan anarkis atau apapun. Kami hanya bahwa kita punya tuntutan yang pertama. Sidang harus dilakukan di Jayapura. Seperti tadi kawan-kawan sudah jelaskan situasi di Wamena seperti apa, dan juga kami keluarga semua ada di sini. Kalau dari Yahukimo mau ke Wamena, itu dari Yahukimo harus transit Jayapura kemudian ke Wamena. Itu bapak dorang mau fasilitasi, tidak mungkin. Karena dari awal kasus ini full kami keluarga. Tidak ada namanya kita terima uang dari negara untuk fasilitas kami, tidak ada. Jadi mohon hari ini kita punya tuntutan yang pertama itu persidangan harus dilakukan di Jayapura dengan alasan seperti itu yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya 4 pelaku yang sudah di Komnas HAM sendiri turun ke Yahukimo melakukan olah TKP dan sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM. Sesuai rekomendasi itu ada 4 pelaku. Hari ini Polda lindungi 2 pelaku begitu. Jadi saya harap Polda juga jangan tutup-tutup lah. Untuk saksi kami keluarga sudah usahakan semuanya.
Jadi harus 4 pelaku sesuai rekomendasi dari Komnas HAM harus Polda buka-bukaan di jaksa juga. Itu yang kami harapkan. Untuk saksi dan semuanya kami sudah usahakan. Yang kedua, poin kedua tadi 4 pelaku sesuai rekomendasi Komnas HAM. Mungkin dan juga kami harap untuk Bapak-bapak dari Kejaksaan, hari ini kami mau sesuai pernyataan sikap yang kami sudah ambil dari awal. Hari ini kami mau jadwal tempat sesuai jadwal harus dikeluarkan dan tempat harus disetujui di Jayapura. Itu baru kami pulang. Karena kami tidak mau datang lagi begini. Kita ini sudah habis-habisan Bapak. Kami sudah rugi, anak kami, saudara kami, dia punya mama dia ada ini, dia punya adik ada ini. Kita sudah sampai bertahan dari bulan Agustus sampai hari yang ada ini. Tapi Bapak dorong bolak-balik santai kumpul dengan keluarga, kena AC di dalam. Kita mati-matian Bapak di sini. Jadi hari ini saya sebagai koordinator, saya dan kawan-kawan keluarga yang hadir di sini harus mendapatkan kepastian bahwa persidangan harus dilakukan di Jayapura dan 4 pelaku harus menjadi tersangka dan juga pelaku itu harus diadili seadil-adilnya begitu. Maka Jangan tutup-tutup, mungkin itu. Dan tanggal persidangan kami mau hari ini juga begitu. Kami tidak mau larut-larut, ini cuma kan 1 tahun. Mau butuh apa? Saksi kami sudah sediakan, olah TKP dan lain-lain semua kami keluarga sudah bantu. Tanpa sponsor daripada Keamanan maupun Kejaksaan. Kami sudah bantu negara begitu. Sapuanak kerja untuk negara. betul. Sapuanak bukan bicara Papua Merdeka, Sapuanak kerja untuk negara. Kamu punya pemilu tuh Sapuanak jalan. Dia bukan orang yang separatis yang bicara Papua Merdeka, tidak. Dia bagian dari bapak dorang pakai pakaian dinas dapat gaji dari negara, Sapuanak juga begitu. Jadi mohon bapak-bapak di sini harus memberikan jadwal dan 4 pelaku harus diadili dan juga persidangan harus di Jayapura. Mungkin sebagai koordinator saya jelaskan sedikit, nada agak kasar karena memang kami sudah capek Bapak. 10 bulan lebih. Yang mungkin saya sampaikan ke Bapak di Kejaksaan dan juga mungkin Kejaksaan juga bisa koreksi karena ini sudah dari 4 Maret kami tunggu sampai hari ini tidak ada. Jadi besok ada kasus begini, Kejaksaan tolong jangan memperhambat. Karena hari ini kita tidak percaya keamanan karena begitu. Kejaksaan juga janganlah. Kita tidak akan percaya nanti kalau caranya seperti ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Wah. Ya, sebelum kasih kesempatan ini begini. Ini jelas ya tuntutannya. Tuntutannya jelas kepada Kejaksaan. Misalkan begini, istilah. Misalkan ada kasus-kasus begini terjadi, selain Tobiasila misalkan kalau Bapak Dora, kalau Bapak Kapolsek, bagaimana? Rasanya bagaimana? Tindak lanjut itu kasih hukum, prosedur hukumnya bagaimana? Apakah cepat atau tidak? Isi hatinya bagaimana? Pelaku harus diungkap dan diadili atau tidak? Misalkan Bapak Jaksa punya anak, didapat kasus seperti begini, bagaimana nanti keresahannya? Ini sesama manusia, punya akal sehat, naluri. Prosesnya lama-lama, berlarut-larut sampai hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh koordinator maupun keluarga. Lu punya anak ini kerja untuk negara ini. Pakaian dinas juga sama pakai, sususan pemilu. Tapi kasus lain paling cepat sekali diungkap pelakunya oleh Polda Papua. Tapi kasus ini paling larut-larut sampai makan 10 sampai 10 bulan. Berarti ada diskriminasi hukum terhadap orang Papua. Ada pilah-pilakan hukumnya itu. Kalau misalkan teman-teman non Papua atau aparat bikin keluarga yang kena cepat sekali. Orang Papua tidak. Berarti hukum ini tidak berpihak kepada orang Papua. Dan wajar kalau orang Papua hari ini bahkan ke DPR tidak percaya hukum ya wajar, tidak percaya kejati ya wajar, begitu. Ya karena tidak percaya kalian wajar. Karena dalam prakteknya itu tidak memihak kepada masyarakat Papua, maka tidak adil. Berat sebelah, apalagi keadilan. Keberpihak sudah ada keberpihakan, tetapi bagaimana mau adilnya? Keadilannya bagaimana? Tidak bisa. Begitu Bapak. Jadi sesuai tuntutan dari kawan-kawan beberapa, kami kasih waktu kepada Bapak Dorong untuk jelaskan dan tetapkan hari ini juga kami tidak mau datang kedua kali dan ketiga kali. Hari ini tanggalnya kapan? Tempatnya di Jayapura. Saya pikir jelas ya. Jadi waktu selanjutnya diberikan kepada Bapak Dorong untuk jelaskan. Tidak perlu panjang lebar, sesuai. Jawabannya, 3 poin. Terima kasih. Ya, pertanyaan